Hey guys, long time no see. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik semua. Ini adalah mobil yang mempunyai track record bagus di Gias. Penjualannya menjadi salah satu penjualan terbaik di Gias. Menjadi satu-satunya mobil yang mempunyai 7-seater di dunia mobil listrik. Dan mungkin menjadi rekomendasi terbaik untuk mobil 7-seater listrik di Indonesia tahun 2024. Welcome to Cars.id dan ini adalah BYD M6. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian eksteriornya, kita akan bahas dulu sedikit tentang mobil ini. Jadi mobil ini tuh terbagi dua jenis, ada superior dan ada standar. Nah, yang superior itu juga terbagi dua, yaitu ada yang captain seat yang akan kita review sekarang dan ada yang 3 baris seperti mobil pada umumnya. Dan perbedaannya adalah yang superior itu mempunyai jarak tempuh 530 km dan sedangkan yang standar hanya 430 km. Kurang lebih perbedaannya hanya itu ya. Sama kalau nggak salah belakangnya yang standar belum power back door. Kurang lebih perbedaannya itu. Kita lanjut ke bagian eksteriornya langsung aja. Di bagian depan di sini ada tulisan BYD dengan background silver yang keren banget kayak gini. Sangat clean look, tidak ada banyak bolongan-bolongan di bagian atasnya, hanya di bagian bawahnya ada semacam kayak garis-garis gitu ya. Dan di bagian kap mesinnya ini ada garis nih, kayak dua gitu, yang menambah kesan aerodinamis dari mobil ini. Nah, untuk lampunya di sini kebagi 4 ya, sama kayak bagian belakangnya. Ada 1, 2, 3, 4 untuk headlampnya. Terus untuk lampu sennya di sini DRL-nya ini kayaknya kalau malam jadi DRL deh, gantian sama lampu sennya. Nah, terus ini di bagian tengahnya ini ada kamera. Ini apa? Ini adalah ADAS. Jadi mobil ini dari segi keamanan sudah sangat-sangat bagus banget. Ada lane keeping assist, ada departure warning, ada cruise control. Pokoknya dari segi ADAS ini sudah sangat-sangat lengkap banget. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Let's go. Oke, untuk bagian sampingnya, kalau kita mulai dari bagian bawah, ini ada terdapat velg yang warnanya two tone ya. Ada warna hitam dan warna silver kayak gini. Dan untuk bannya, empat-empatnya pengeremannya itu udah cakram. Jadi udah oke banget lah. Dan velgnya juga ini ukuran ring 17. Dan untuk bannya ini 225/55. Dan seharusnya untuk di Jakarta ban kayak gini udah cukup empuk ya, menurut saya. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Di sini ada list chrome yang menyambung sampai ke belakang. Dan di ujungnya ada tulisan space seperti ini. Terus di bagian kaca spionnya ini ada lampu sen. Terus di bagian bawahnya ada kamera 360. Yang sudah pasti ini terintegrasi dengan head unit di bagian dalam. Terus untuk pintunya ini masih model cepol kayak gini ya. Model tarik. Terus ada smart lock-nya di bagian sini. Terus di bagian bawahnya ada tambahan side skirt sedikit dengan tambahan ornamen chrome di bagian bawah. Bentuknya ini kalau sekilas mirip sama ini ya, mirip sama apa ya? Odyssey nggak sih? Mirip sama Odyssey. Cuman ini versi listriknya. Jadi kesan mewahnya dapet, tapi ini lebih futuristik aja gitu. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita udah ada di bagian belakangnya. Nah, kita mulai dari paling atas aja kali ya. Di bagian atasnya ini terdapat antena shark fin, ya seperti biasa ya, sekarang udah shark fin semua. Terus spoilernya ini lumayan menjuntai ke belakang dengan ada tambahan lampu di bagian tengahnya. Terus udah ada defogger, tumben banget nih udah ada defogger. Biasanya kan mobil-mobil Jepang khususnya ya, defoggernya suka dihilangin gitu. Dan ada tambahan wiper. Dan kalau misalkan kalian beli mobil ini, kalian sudah mendapatkan kaca film premium yaitu Solar Guard. Dan ini menurut gua salah satu kaca film premium ya yang ada di Indonesia. Terus kalau kalian lihat lampunya, nih lampunya sequential si lampu sennya. Terus yang keren itu lampu lampu belakangnya. Lampu belakangnya itu nyambung dari atas terus ke bawah, terus nyambung ke tengah. Terus untuk lampu mundurnya, lampu remnya ini terbagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak ada 5 bar gitu loh. Dan menurut gue itu keren banget.
Terus ada emblem BYD M6 di bagian kanan dan ada emblem EV di bagian kiri. Di bagian bawahnya ini terdapat banyak list chrome yang memanjang dari kanan ke kiri. Seolah-olah ini menyambung gitu ya sampai ke samping-samping. Terus terdapat reflektor juga kanan sama kiri. Kita lanjut ke bagian bagasinya ya. Nah, karena ini yang tipe tertinggi, otomatis udah power back door kayak gini. Terus seperti yang bisa kalian lihat, ini bagasinya dalam keadaan tertutup setengah. Kalian akan mendapatkan kurang lebih kayak gini. Tapi kalau udah ditutup, lihat nih. Kalau udah ditutup, kalian bisa mendapatkan tempat yang luas banget kayak gini. Terus di bagian sini juga ada storage buat naruh chargeran. Terus ini buat ban. Jadi kalau misalkan bannya kempes, kita bisa nambah angin sendiri lewat alat ini. Terus ini reflective vest. Jadi kayak apa ya? Ini ada chargeran lagi, terus di sini ada liquid. Oh, ini liquid buat ban juga nih. Kurang lebih kayak gini, storage-nya sangat besar banget. Terus kalian juga dapat packaging tas kayak gini nih, yang isinya chargeran kayak gini. Keren sih. Kita lanjut ke bagian dalamnya sama Todizilla. Let's go. Alright guys, sekarang kita balik lagi nih. Hari ini kita bakal nge-review mobil dari BYD M6 ya. EV ini kayaknya yang 7-seater tuh kayaknya baru BYD ya. Jadi emang ini bener-bener menargetkan family di Indonesia untuk mencari mobil yang EV ya guys. Gue rasa ini salah satu pilihannya yang menurut gue oke banget. So, let's check it out. Kita mulai dari bagian interiornya, didominasi dengan warna hitam, coklat, sedikit abu-abu dan sedikit sentuhan silver ya. Dan ada wood panel pada bagian dashboardnya. Tampilannya menurut gua simple, emang kita nggak ngeliat nuansa sportinya yang biasa ada stitching merahnya. Kita mulai langsung dari head unit. Gua rasa semua udah sangat akrab ya untuk yang udah tahu mobil BYD. Dia punya head unit yang ciri khas, yaitu dia bisa diputar kayak gini nih guys tuh. Jadi emang ini ada perlu keren apa enggak? Menurut gue perlu ya, karena ada beberapa orang ada yang lebih seneng melihat gadget itu ada yang vertikal atau horizontal gitu. Jadi ya ini sebenarnya mengaruh nih. Dan ini menurut gue ini cukup lengkap ya guys. Biarpun ini mobil family ya, dari mod of course untuk music segala macam, air conditioner semua bisa dikontrol dari sini. Ini macam-macam ya guys ya. Gue bakal ngomong sedikit deh feature dari head unit ini ada apa aja. Di sini ada kontrol buat ngedinginin bangku ya, tapi bangkunya cuma untuk bagian depan doang nih guys, dia nggak ke bagian belakang. Jadi sini bangkunya ini bisa dinyalain AC ya, jadi dia ada ventilationnya, dan ini lumayan adem banget gitu. Gue tadi sempat kaget pas gue nyalain AC-nya, baru satu volumenya itu dingin banget nih. Jadi emang terutama kita yang tinggal di Indonesia nih, ini menurut gue bangku dengan AC ini sangat penting banget ya. Nah, kita langsung mulai aja sebelum itu kita langsung ke bagian tengahnya dulu nih, konsol tengahnya. Di sini ada wireless charging ya guys. Kemudian untuk pengontrolan air conditioner ada di sini. Dan kemudian ke bagian sini, di sini ada mug holder. Kemudian di sini ada kotak ini ya, saya yakin banget ini untuk handphone ya, buat naruh handphone di sini. Dan untuk di sini nih ada konsol bagian tengah ini, ternyata di dalam ini ada charging semua tipe nih. Ada USB card, ada flash disk, kemudian ada Type C, kemudian ada 12 volt. Jadi charging semua ada di sini nih ya. Wireless charging, 12 volt, kemudian ada Type C to C, kemudian ada flash disk ya. Jadi lengkap nih. Dan di tengahnya juga kita bisa buat naruh barang gitu. Jadi biarpun simple biasa aja, tapi sangat memadai buat semua barang. Untuk dashboardnya di sini dia warnanya bukan wood ya, tapi dia ada black pianonya nih. Jadi ada sentuhan black piano juga dia di sini. Tapi masih gelap-gelap semua, jadi di mata tuh nggak terlalu tabrak-tabrakan ya. Jadi masih kelihatannya kalem-kalem aja. Di bagian sini juga ada console box yang gue juga suka nih, sentuhan-sentuhan kayak gini. Dia ada pegasnya, jadi nggak langsung jatuh. Dia pelan gitu ya. Tuh, nggak langsung jatuh. Nice touch. Di atas ada bagian lampu, ada 3, kanan kiri ya, tengah. Kemudian untuk saat buka pintu, dan kemudian di sini untuk penyimpanan untuk kacamata. Dan yang ini nih yang paling keren ya, dia punya panoramik
yang besar banget, dan ditutupnya itu dia nggak pakai menggunakan part, jadi semuanya intact gitu ya. Jadi ini dia bener-bener bisa kebuka sampai belakang tuh guys, gede banget ini kebukanya bisa diatur ya sesuai apa yang kita inginkan, jadi bisa langsung kebuka sampai belakang. Emang sih sebenarnya panoramic ini mungkin di Jakarta terutama yang panas itu mungkin sebenarnya nggak begitu perlu ya, malah terkadang kalau kita berjalan di siang hari menggunakannya emang sih loh. Tapi ini jujur ini nilai plus banget ya guys untuk mobil family car ini, karena memberikan mobil ini lebih spacious juga. Nah untuk bangkunya sendiri, kita mulai ngomongin bangkunya ini dilapis oleh leather, dan kemudian ini untuk yang bagian depannya dia udah elektrik ya guys, untuk pengaturannya tuh, jadi lengkap banget deh untuk bagian depannya. Nah sekarang kita bakal nilai untuk family value-nya tadi yang gue bilang, ini kalian mentargetkan untuk sebuah keluarga. Kita bakal lihat bangku belakangnya, dan kita lihat seperti biasa tinggi gue yang 179 180 ya kurang lebih ya guys. Ini duduknya dengan posisi nyantai gue di depan nih. Nanti kita langsung measure ya, kita ukur dari bagian sini ke bagian belakang dan ke bagian belakang, lega apa enggak. Alright guys, without further talking, let's move along. Oke guys, sekarang ini gue ada di bagian tengahnya ya. Let's just say VIP seatnya. Seperti yang kalian lihat ya, ini lega banget. Nah ini untuk tadi yang gue bilang tinggi gue 179 180 kurang lebih, ini kakinya masih jauh nih guys ya. Dan ini sebenarnya masih bisa dimaju mundurin lagi. Nah ini bisa majunya ini pun paling maju nih guys ya. Oh, tuh dia masih lumayan lah, masih ada space ya. Tapi gue pengen coba yang lebih gue dah senyaman-nyamannya gue yang tinggi 179 180. Kaki masih sangat nyaman ya guys, dan ini masih bisa dimaju mundurin. Biarpun dia bangku tengahnya ini belum elektrik ya seperti yang di depan, tapi menurut saya ini udah cukup ya. Di sini ada handrest yang sangat membantu ya untuk tangannya, dan untuk bagian di sini dia ada lampunya. Air conditioner juga dari sini sampai belakang nih. Ini tentu sangat membantu untuk orang yang di tengah agar tidak kepanasan. Dan di sini ada pengontrol untuk air conditionernya nih guys, ya. Di sini ada pengontrolan air conditionernya. Kemudian di bawahnya juga di situ ada colokan yang Type C dan yang USB ya. Di sini juga ada sedikit compartment buat naruh handphone. Dan untuk bangku depan ya, biarpun ini cuma sekedar kantong, tapi dia juga gak main-main, gak sembarangan dan gak ngasal. Untuk pengaturannya dia kantongnya terbagi 3 nih, 3 space ya. Kelihatannya nggak penting, tapi seriously ini penting banget, terutama kalau kalian bawa handphone ya, bisa naruh di sini atau tab ya, atau barang-barang, jadi nggak perlu terlalu merogoh-rogoh gitu. Jadi ini simple touch ya, kantong yang cuman begini aja tapi fungsinya sangat practical gitu gue bilang. Di sini juga ada buat konsol buat naruh mug atau barang ya di bagian pintu. Nah untuk bagian tengah, karena ini captain seat ya, jelas ini untuk akses ke bagian belakang. Untuk aksesnya pun juga gampang ya guys, bisa dari dari pintu pun juga bisa ya, mungkin dengan menggeser gini ya. Kemudian masuk lewat samping ya, ini cuman gue kasih contoh sebentar. Nah dari sini juga bisa ya masuk aksesnya, mudah. Atau mungkin mau masuk akses dari tengah ya guys, kayak gue sekarang. Tapi sebelum itu, sebelum gue contohin, kita langsung aja move ke bagian belakang buat kalian lihat. Dan ini sekarang seperti biasa gue akan mengukur tinggi gue 179 180 ya, dengan bangku tadi di depan. Gue juga duduk santai, posisi nyetir juga enak. Posisinya seperti ini guys, lebarnya seperti ini ya, tuh kalian lihat masih lega banget. Nah kita langsung dari sini, kita langsung aja ke bagian belakang tuh, lihat apakah duduk di bagian belakang itu masih spacious apa enggak. Let's move along. Oke guys, sekarang ini gua ada di bagian paling belakang nih guys ya. Well, I have to say ya, ini mobil cukup winner sih, dalam arti cukup oke banget. Kenapa? Karena gue yang tingginya 179 180, biarpun ya ini kalau sekarang sih keadaan kaki gue mentok nih guys. Tapi tadi kan seperti yang lu lihat ya, waktu gue di depan, kaki gue masih ada space banyak banget. Mungkin kalau mau lebih di adjust, diukur, gue rasa di belakang masih bisa lebih nyaman lagi. Seperti ntar gue akan coba deh. Tapi sebelum itu kita bakal ngomongin dulu tuh bagian belakangnya. Ini duduknya udah tegak ya, dia lumayan tegak. Buat gue pribadi, gue karena orangnya nggak terlalu duduk, kalau duduk itu nggak suka terlalu terselonjor gitu. Gue lebih suka duduk tuh agak tegak kayak seperti gini. Ini menurut gue masih sangat nyaman ya, apalagi ada headrestnya.
Kemudian di sini juga ada air conditioner ya, ada 3 baris nih. Jadi AC-nya itu ada 3 baris ya. Yang gua rasa untuk di bagian belakang itu sangat kebantu banget gitu. Simple, di sini cuma ada buat naruh mug holder aja. Tapi gua rasa ini udah jauh lebih cukup. Sebelumnya gue bakal coba sedikit demonstrasi ini ya guys. Untuk bagian tengahnya kita duduk ke tengah dulu untuk ngatur. Kemudian gue balik duduk ke belakang lagi. Udah, lu stay di situ dulu aja. Nah, ini gue akan majuin lagi dikit. Nah, untuk supaya dengkul gue, biarpun masih nyaman nih. Untuk bagian dengkul depan masih nyaman ya. Nah, sekarang gue bagian belakang lagi. Gimana rasa duduk di belakang? Ya. Oke. Dan ternyata, ya seperti yang gua harap, gue ekspedisikan, ternyata memang kalau bangkunya dimajuin dikit, dengkulnya nggak nyentuh nih guys. Hampir nyentuh sih, tapi nggak nyentuh. Jadi di belakang ini untuk berdua ya, ini gue rasa yang tinggi 179 180 masih bisa dibilang lumayan nyaman lah. Jadi menurut gue ini bener-bener ditargetkan untuk family ya. Biarpun nggak harus anak kecil di belakang, tapi orang dewasa pun juga masih lumayan nyaman. Biarpun rambut gue yang udah spike-nya tinggi pun aja nih ya, ini masih ada nggak udah kena sih rambutnya, tapi kalau gue yakin semua orang rambutnya nggak kayak gue stylenya, jadi pasti lebih nyaman sih sebenarnya duduknya ya. Dibantu dengan headrest, tapi memang agak sedikit tegap untuk duduknya, yang menurut gue nggak terlalu masalah. So I guess that's it about our review today. What do you guys think? Let's move along. Oke, jadi ini adalah review dari Cars.id. Menurut kalian gimana? Mobil ini worth it gak sih untuk harga segitu dan mendapatkan fitur yang udah tadi kita review ya. For your information, mobil ini adalah satu-satunya mobil yang 7-seater di kalangan mobil listrik. Nah, itu menjadi salah satu nilai plus lagi untuk kalian yang nyari mobil 7-seater untuk keluarga kalian pastinya. Bener gak, Kak? Ya, terutama untuk kalian yang sudah berkeluarga atau warga yang mencari mobil EV car ya. Iya, betul, Bang. Mungkin bisa dibilang mobil ini masih kemahalan buat kaum enam-ling yang biasanya mengutamakan mobil ini masih mahal. Padahal kita harus pikir ke depannya. Mungkin at the beginning kita bakal ngeluarin mobil duit yang ekstra, tapi untuk ke depannya tentu jauh lebih hemat daripada mobil bensin. Salah satunya dari segi pajak sama dari segi BBM udah pasti ya. Iya. Gitu. So alright guys, I guess that our review for today. Yeah. Alright, my name is Todizilla. And Adi Harjo Kusuma. For Cars ID. Back to you guys.